Hai, kembali lagi bersama aku Agus Arta. Jadi pada video kali ini aku ingin memberikan kalian contoh soal dari tipe-tipe soal UTBK yang sudah pernah aku berikan di video sebelumnya. Sebelum aku lanjut ke videonya, aku ingin meminta dukungan kalian untuk klik tombol subscribe, membantu channel aku semakin berkembang, dan aku juga semakin semangat memberikan informasi ke kalian seputar perguruan tinggi. Pada video kali ini merupakan sambungan dari video aku sebelumnya terkait tipe-tipe atau jenis soal UTBK. Untuk kalian yang belum menonton video aku sebelumnya, silahkan kalian tonton saja di sana. Setelah kalian menonton, barulah kalian menonton video ini. Untuk contoh soal yang aku berikan pada kesempatan kali ini merupakan sebagian kecil dari banyaknya tipe atau jenis soal UTBK yang ada. Jadi aku ingin memberikan kalian gambaran saja dulu bagaimana contoh soal dari tiap-tiap tipenya. Tipe atau jenis yang pertama adalah penalaran umum. Salah satu contoh atau tipe soal dari penalaran umum seperti berikut. Soalnya, semua polisi memakai seragam. Ada polisi yang membawa pistol. Ini merupakan salah satu contoh dari penarikan kesimpulan. Di sini ada dua kalimat. Kalimat yang pertama diawali dengan kata semua, dan di kalimat kedua diawali dengan kata ada. Ada itu memiliki persamaan atau memiliki arti yang sama dengan beberapa. Jadi untuk menjawab soal ini, kalian harus mengetahui beberapa konsepnya dulu, baru kalian bisa untuk menjawabnya. Untuk konsepnya, jika ada kata sama bertemu dengan ada atau beberapa, maka kesimpulannya adalah beberapa atau ada. Jika kata semua bertemu dengan semua, maka kesimpulannya juga akan diawali dengan kata semua. Dan jika kata ada atau beberapa bertemu dengan kata yang sama, yaitu ada dan beberapa, maka kesimpulannya juga pasti akan beberapa atau ada. Jadi bisa kita simpulkan karena kalimat pertama ada kata semua dan kalimat kedua ada kata ada atau beberapa, jadi kesimpulannya adalah ada atau beberapa. Kita langsung saja main eliminasi, kita coret yang sudah pasti salah, yaitu yang A, B, E. Itu sudah pasti salah karena ada kata semua. Kita selanjutnya melihat yang C dan D. Yang C itu ada kata ada, kita simpan saja dulu. Untuk yang D tidak ada. Tidak ada itu sama dengan tidak ada sama sekali, atau bisa dibilang dengan semua atau tidak ada. Jadi kesimpulan yang tepat adalah yang C. Ada polisi memakai seragam dan membawa pistol. Tipe yang kedua adalah pengetahuan kuantitatif. Untuk pengetahuan kuantitatif ini sebenarnya memiliki konsep soal yang bisa dibilang persamaan-persamaan dasar dari matematika. Tapi untuk persamaan dasar ini tingkat kesulitannya itu lebih dari biasanya atau memerlukan konsep dan rumus yang sudah pasti ditentukan sehingga kalian bisa menjawab soalnya. Soal untuk TPS khususnya di kuantitatif UTBK ini mungkin memiliki kesan gampang atau bisa dikerjakan dengan cara manual, tapi ini akan memerlukan waktu yang banyak atau bisa dibilang kalian membuang-buang waktu untuk satu soal saja. Contoh soalnya seperti ini. Di sini ada 1 kali 2 kali 3 ditambah 2 kali 3 kali 4 ditambah 3 kali 4 kali 5 tambah titik-titik-titik tambah 8 kali 9 kali 10 sama dengan. Jadi ini terkesan gampang, kalian hanya tinggal mengalihkan lalu menambahkan. Tapi di sini kalian akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan soal seperti ini. Ini baru sampai perkalian di 8. Kalau misalkan kalian mendapatkan perkalian sampai 100 atau mungkin sampai ribuan, apakah kalian bisa dengan cara manual seperti biasa? Tidak. Jadi ada rumus untuk tipe soal seperti ini. Rumusnya adalah N kali N plus 1 kali N plus 2 kali N plus 3 dibagi 4. Jadi N itu adalah banyaknya perkalian. Maksud banyaknya perkalian itu sampai ada berapa kali perkalian. Di sini kita bisa lihat sampai 8. Di 3 perkalian terakhir itu diawali dengan angka 8. Jadi
N-nya adalah sebanyak 8. Jadi kalian bisa ganti N-nya itu dengan 8 dan kalian bisa langsung hitung manual, ditambah setelah itu kalian bisa coret-coret atau sederhanakan dan hasil akhirnya adalah 1980. Untuk tipe yang ketiga ada jenis soal pemahaman bacaan dan menulis. Contoh soalnya seperti ini. Ya, kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan soal seperti ini, di mana kalian harus mencari jawaban di bacaan yang sangat panjang atau soal ini dibilang seperti bahasa Indonesia yang memiliki cerita soal yang panjang. Untuk menjawab jenis atau tipe soal seperti ini, langkahnya adalah kalian harus baca dulu, pahami pertanyaannya apa. Kita disuruh mencari apa dari bacaan yang ada di atas. Setelah kalian mengetahui apa yang disuruh atau ditanyakan, barulah kalian baca bacaan yang ada di atas. Pertanyaannya adalah, tema wacana tersebut di atas adalah, jadi kalian disuruh mencari tema. Mungkin udah tidak asing lagi di telinga kalian mencari tema, mencari judul, mencari kesimpulan, mencari kalimat utama maupun kalimat penjelas. Jadi tema itu gambaran umum dari cerita yang ada di atas. Jadi kalian bisa menggunakan teknik baca cepat untuk mencari temanya. Ketika masalah industri film layar lebar menjadi pembicaraan di kalangan insan perfilman dan masyarakat meributkan tidak adanya film Indonesia di bioskop-bioskop. Diam-diam film Indonesia Bulan Tertusuk Ilalang justru membawa nama Indonesia di kalangan perfilman dunia. Film yang diproduksi dengan biaya dari Dewan Film Nasional itu tanpa diduga berhasil menjadi salah satu nominator yang akan bertanding di kategori International Competition pada Tokyo International Film Festival. Film Bulan Tertusuk Ilalang berhasil menjadi nominator setelah bersaing dengan 223 film dan 44 negara lainnya. Jadi tema itu adalah gambaran umum dari bacaan yang ada di atas. Kita bisa menggunakan teknik eliminasi, kita lihat satu persatu pilihan jawabannya. Jika memang itu memungkinkan untuk tidak menjadi jawaban, kalian bisa coret pilihan itu. Yang A. Film nasional menembus perfilman internasional. Bisa jadi. Yang B. Film Indonesia mampu menghasilkan 223 film dunia. Lanjut yang C. Film Indonesia pertama yang mendapat nominasi. Yang D. Bulan Tertusuk Ilalang film Indonesia terbaik. Yang E. Tidak adanya film Indonesia di bioskop. Kita bisa langsung saja eliminasi. Yang E sudah pasti salah karena tidak ada hubungannya dengan cerita di atas. Kita bisa coret dulu yang E. Selanjutnya kita lihat yang D. Ini masih bersifat khusus. Kita bisa coret yang D. Selanjutnya kita lihat yang C. Yang C kita simpan dulu. Yang B sudah pasti salah karena ini bersifat khusus. Hanya dijelaskan film Indonesia mampu menghasilkan 223 film dunia saja. Jadi ini belum bersifat umum. Sisa pilihan yang A dan pilihan yang C. Kita lihat yang C di sini, film Indonesia pertama yang mendapat nominasi. Ini tidak ada dijelaskan bahwa film Bulan Tertusuk Ilalang ini merupakan film Indonesia pertama yang mendapat nominasi. Jadi yang A adalah jawaban yang benar. Film nasional menembus perfilman internasional. Tipe yang keempat ada pengetahuan dan pemahaman umum. Contoh soalnya seperti ini. Jadi kita bisa lihat di sini ada kalimat yang kurang lengkap. Kita disuruh mencari kalimat yang sesuai untuk mengisi kekosongan kalimat di atas. Kalimatnya, perubahan kebijakan dalam sebuah perusahaan mewajibkan para pekerja untuk tugas terdahulu yang masih dapat digunakan sekarang. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah, kalian bisa lihat di sini di pilihannya itu sama-sama memiliki kata dasar sortir. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian bisa masukkan satu persatu pilihan itu ke kalimat yang kosong di atas. Jika kita masukkan yang A, mensortir, itu bisa jadi. Yang B, memsortir. Enggak ya, memsortir tuh kayaknya salah karena enggak ada kata memsortir. Itu udah pasti salah. Yang C, menyortir, bisa jadi. Yang D,
Mengsortir. Mengsortir. Kita simpan saja dulu. Yang E, mesortir. Mesortir. Bisa jadi. Jadi yang sudah pasti salah itu yang B, memsortir. Sebelum aku menjawab pertanyaan ini, aku ingin memberitahu bahwa ada beberapa kata yang jika diberikan imbuhan menjadi berubah. Misalkan saja contoh kata dasarnya tiup. Tiup jika diberikan awalan me, apakah menjadi metiup atau meniup? Beda kan di sana. Jadi di sini ada proses peluluhan. Yang bisa mengalami proses peluluhan ada 4 huruf, yaitu K, T, S, P. Jika kata yang memiliki awalan huruf KTSP ditambahkan imbuhan bisa mengalami perubahan. Contohnya lagi, kata sapu diberikan awalan me, mesapu atau menyapu. Kelihatan kan bedanya? Jadi kita bisa lihat di sana bahwa jika huruf KTSP tadi bertemu dengan awalan bisa menjadi berubah. Sama seperti kata sortir tadi, kata sortir jika diberikan awalan me itu akan berubah menjadi nya. Jadi menyortir, bukan mesortir. Contoh lagi satu, untuk kata kuning. Kuning jika diberikan kata depan me, apakah mekuning atau menguning? Yang benar kan menguning, nggak mungkin mekuning. Itulah namanya proses peluluhan jika kata yang memiliki huruf awalan KTSP bisa mengalami peluluhan jika bertemu dengan awalan. Oke, itulah tadi sedikit contoh soal yang aku berikan ke kalian. Ini adalah sebagian kecil dari banyaknya jenis atau soal UTBK yang ada. Kalian bisa memperbanyak ilmu kalian dengan mencari referensi contoh soal yang lain. Di YouTube itu sangat banyak sekali yang membahas tipe-tipe atau jenis soal UTBK. Lihat juga di Instagram atau di Facebook itu juga ada yang membahas soal-soal UTBK. Jadi kalian harus perbanyak latihan kalian agar kalian terbiasa dengan banyaknya tipe soal yang ada. Oke, itu tadi sedikit penjelasan dari aku. Jangan lupa juga kalian like video dari aku jika menyukainya. Share juga atau bagikan ke berbagai media sosial kalian untuk berbagi ke teman kalian terkait informasi yang aku berikan tadi. Dan jangan lupa juga kalian tambahkan komentar atau tanggapan. Atau mungkin juga kalian memiliki saran kritik, kalian bisa taruh di kolom komentar. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.